Shalom, baiklah kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan memaparkan hasil dari laporan penelitian yang ada di Waruga Lota Pineleng dan Padies Kimuwu Warembungan. Selamat menonton. Baik, kita masuk pada latar belakang Waruga Lota Pineleng. Di sini Tonaas menjelaskan sejarah masyarakat dahulu sebelumnya dari daerah selatan bermigrasi sampai ke daerah Watu Pinawetengan yang berlokasi di Tompaso dan dijadikan sebagai pusat sentral dari leluhur yang melakukan perjanjian akan bagaimana kehidupan masyarakat nantinya memulai kehidupan baru di daerah baru. Hal ini dijelaskan oleh Tonaas terjadinya pada abad ketiga sebelum Masehi. Desa Lota merupakan pusat transmigrasi dari penduduk-penduduk daerah selatan yang menuju ke daerah utara dan sebagai pusat pemerintahan bagi pemukiman yang mencakup Warembungan, Sea, Tateli, Tinoor, Tomohon, dan Tondano. Tonaas sempat menyebutkan bahwa sebelum daerah Lota dijadikan sebagai pusat pemerintahan, dimulainya peradaban masyarakat di desa Lota pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Namun peradaban tersebut bukan sebagai peradaban utuh karena penduduk-penduduk yang menetap di daerah tersebut. Uniknya, tanah Minahasa mulai diperkenalkan lebih lanjut pada pihak luar yang mendengar berita mengenai tanah Minahasa, dan salah satu pihak yang ditekankan oleh informan yaitu pihak Spanyol Portugis tahun 1644 memicu peperangan antar Minahasa dan Spanyol Portugis. Nah, peperangan ini berhenti setelah seorang misionaris bernama Blas Palomino juga bersama Opo Wongkar Sajo, seorang pemimpin pemerintahan yang juga dikenal sebagai pemimpin perang suku Minahasa. Pusat pemerintahan yang sebelumnya di Lota itu berpusat pada Kakaskasen atau penyebutan Tonaas sebagai daerah yaitu Wala Kakaskasen. Perpindahan pusat pemerintahan terjadi karena peperangan yang terjadi antara suku Minahasa Tombulu dengan suku Minahasa Bantik pada tahun 1740 sampai 1760, sehingga tahun 1760 memicu perpindahan pusat pemerintahan yang berlokasi di Lota. Selanjutnya, situasi politik. Nah, pemerintahan yang berlokasi di Lota tersebut tidak memiliki sistem pemerintahan yang berdampak besar seperti feodal, otoriter, atau kerajaan. Namun, pemerintahan berdasarkan kepercayaan masyarakat pada seorang yang memiliki capaian hidup lebih tinggi dari orang lain. Kita masuk pada tokoh-tokoh. Nah, di sini Opo Wongkar Sajo merupakan salah satu pemimpin pemerintahan yang secara tidak langsung terpilih karena capaian hidup yang ia lewati sebagai pemimpin perang. Hal ini menjadi penilaian dari masyarakat bahwa siapa yang punya hak untuk menjadi sebagai orang yang dapat mengatur diplomasi di daerah Lota. Ada juga tokoh lain yaitu Opo Parengkuan yang menjadi salah satu pemimpin karena capaian hidup, yaitu menjadi salah satu pelopor dari perjanjian Vertum dengan pihak luar pada abad ke-18. Selanjutnya kita masuk pada penemuan penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di samping. Jadi Waruga bagi suku Minahasa merupakan sebuah kuburan bagi masyarakat yang meninggal dunia dan dianggap sebagai rumah baru mereka yang telah meninggal dunia. Mayat yang ada di dalam tempat tersebut atau Waruga mempunyai posisi berjongkok dan ada dua gaya ketika ditempatkan, yaitu perempuan mengepalkan kedua tangan dengan menaruh di depan dada, sedangkan laki-laki mengunci tangannya. Berdasarkan informasi dari Tonaas, salah satunya merupakan Opo Wongkar Sajo. Ukiran dari Waruga Opo Wongkar Sajo memiliki gambar manusia yang memegang pedang di tangan kanan dan memegang tengkorak di tangan kiri. Penggambaran ini mengingatkan bahwa Opo Wongkar Sajo merupakan salah satu pemimpin yang dipercaya masyarakat yang juga sebagai pemimpin perang pada masa itu. Ada juga gambar ular yang diukir di bagian bawah. Hal ini sebagai lambang capaian hidup oleh Opo Wongkar Sajo dalam pekerjaan dapat beradaptasi di segala situasi semasa hidupnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada penelitian yang kedua, yaitu di
di Eskimo Warembungan. Nah, di lokasi ini merupakan tempat sakral bagi suku Minahasa, Warembungan, Lota, Pineleng. Dikarenakan lokasi tempat penelitian ini sebagai tempat ritual penyembahan sang pengada kehidupan, yaitu Empung Wailan Wangko. Lokasi Padi Eskimo tersendiri merupakan lokasi yang disebutkan sebagai lokasi dataran tertinggi, sehingga kepercayaan dari suku Minahasa supaya lebih dekat dengan sang Kalik atau pengada kehidupan. Selanjutnya, kepercayaan suku Minahasa. Nah, orang zaman dahulu menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mendefinisikan bagaimana itu Tuhan. Kepercayaan tradisi mereka adalah Empung Wailan Wangko, artinya sang Kalik atau dipercayai sebagai orang tua. Nah, di sini ada 3 sifat sang Kalik. Yang pertama, Empung Manembo-Nembo, yang artinya entitas yang memiliki sikap maha kuasa atas setiap kehidupan. Yang kedua, Empung Manaringa, yang artinya entitas yang memiliki kesemiripan dengan orang tua yang memperhatikan. Yang ketiga, Empung Rengang-Rengang, yang artinya entitas yang memberikan kepenuhan dalam pemberian. Nah, teman-teman bisa melihat dari ketiga gambar ini. Nah, gambar pertama ini memperlihatkan bahwa tempat untuk penyembahan pada sang Kalik atau pengada kehidupan yang diketahui sebagai Empung Wailan Wangko. Nah, gambar kedua ini yang menjadi lokasi tempat ritual suku Minahasa, Warembungan, Lota, dan Pineleng. Dan ada gambar unik di bagian tengah. Hal ini dikenal sebagai Pasak Wanua, yang artinya sebagai simbol kehidupan. Gambar yang ketiga ini merupakan patung 4 wajah. Ini menggambarkan kewalian, yaitu pemimpin spiritual yang bernama Batu Pingkan. Jadi mengarah pada 4 sumber mata angin atau pusat pengetahuan kehidupan. Nah, gambar yang di samping ini terdapat sebuah tanaman yang dianggap sebagai sakral yang bernama tumbuhan tawaang. Ini dipercaya sebagai pembatas daerah atau lahan, dan dipercaya juga barang siapa yang memotong tanaman sakral ini pada waktu mengadakan sumpah pembatasan lahan, maka hidup orang itu akan berakhir, sama seperti usia tanaman itu, atau sama seperti yang mereka lakukan pada saat itu, juga tunas kehidupan bagi mereka.